Drama dimulai saat Jae-bok menghubungi suaminya namun tak ada jawaban. Ia pun mengirimkan pesan perihal rumah yang akan mereka sewa. Sementara itu, suami Jae-bok sedang asik berjumbu dengan selingkuhannya. Hingga ciuman itu terhenti saat Jung-hee menerima sebuah pesan dari istrinya. Lalu menelepon istrinya dan meminta maaf karena tak bisa mengangkat telepon itu. Sedangkan Jae-bok merasa kecewa karena sikap suaminya yang kurang cekatan. Padahal untuk saat ini, mereka harus segera pindah dan menemukan tempat yang baru untuk mereka tinggal. Namun, Jung-hee seperti menyepelekan suatu masalah dan memilih untuk menutup teleponnya, lalu melanjutkan kembali berjumbu dengan selingkuhannya. Setelah itu, Jung-hee kembali ke kantor, namun ia malah dimarahi oleh atasannya karena datang terlambat. Ditambah lagi, kinerja Jung-hee juga nol besar. Sudah 2 bulan ini, ia tak bisa menjual barang apapun. Hal ini pun membuat manajer Jo sangat marah. Berbeda dengan pekerja lain, mereka pintar mengambil hati dan menjilat atasannya, hingga membuat manajer Jo sangat senang. Ia juga sering menggoda para pekerja wanita, dan termasuk Nami, wanita selingkuhan dari Jung-hee. Selang beberapa waktu, Jung-hee akan pulang bekerja, namun ia dihadang oleh manajer Jo dan memintanya agar bekerja lembur untuk mendapatkan kontrak kerjasama. Pertemuan itu diadakan di tempat karaoke. Manajer Jo meminta Jung-hee bernyanyi agar bisa menghibur kliennya. Tanpa merasa canggung, Jung-hee bernyanyi dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri. Lalu mengingat saat masih kuliah, Jung-hee memiliki sebuah band dan sering manggung di berbagai acara. Karena itulah ia memiliki banyak fan wanita yang sangat mengaguminya. Namun Jung-hee harus mengubur semua impiannya menjadi seorang penyanyi karena suatu alasan. Dan sekarang, ingatan itu membuat Jung-hee sangat bersemangat bernyanyi. Namun karena hal ini membuat kliennya tak suka, Jung-hee diminta agar segera keluar dari sana. Kini, Jung-hee berjalan tanpa ada rasa semangat. Kenapa setiap apa yang ia lakukan selalu salah di mata orang lain? Jung-hee berniat mengirimkan pesan kepada istrinya kalau ia akan pulang cepat. Namun tiba-tiba Nami menelepon dan meminta untuk bertemu. Mendengar itu, Jung-hee tak bisa menolak. Kemudian mengubah isi pesannya bahwa ia akan pulang terlambat. Mendapatkan pesan itu, Jae-bok hanya bisa menghela nafas. Ia sudah menduga kalau suaminya memang tak bisa diandalkan. Sedangkan Jung-hee sudah sampai di tempat selingkuhannya dan langsung disambut dengan pelukan. Namun untuk kali ini terlihat wajah penyesalan dari Jung-hee karena telah mengkhianati istrinya. Di sisi lain, di sebuah kamar hotel, ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Wanita itu bernama Hira dan merupakan teman baik dari Jae-bok. Kekasihnya berjanji akan segera menikahi Hira. Namun saat mereka akan berciuman, tiba-tiba ada tamu yang datang dan ternyata itu adalah istri dari lelaki itu. Hal ini pun membuat Hira sangat terkejut, di mana ia telah ditipu oleh lelaki yang telah beristri. Hira pun mencoba menjelaskan kalau ada kesalahpahaman. Namun sang istri tak percaya dan menganggap Hira telah menggoda suaminya. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk menghajar Hira. Dengan keadaan terdesak, Hira mencoba kabur melarikan diri, hingga ia bisa lolos dari kejaran mereka. Hira merasa kesal karena telah ditipu dan diperlakukan seperti ini. Lalu tanpa sengaja, ia malah melihat Jung-hee bersama dengan wanita lain. Hira tak menyangka kalau Jung-hee bisa mengkhianati istrinya. Setelah itu, Jung-hee pulang ke rumah. Ia meminta maaf karena selalu pulang terlambat. Sedangkan Jae-bok terlihat sangat kesal karena memiliki suami yang tak pernah perhatian. Namun ia mulai curiga kenapa suaminya selalu pulang terlambat. Terlebih lagi, Jae-bok mencium bau parfum wanita lain di pakaian suaminya. Sedangkan Jung-hee langsung menyangkal itu dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau ia yang akan mencari tempat yang baru untuk mereka tinggal.
Mendengar itu, Jae-bok langsung percaya, namun ia menyalahkan kecerobohan dari suaminya. Andai waktu itu suaminya tak ditipu oleh temannya, kehidupan mereka pasti tak akan sesulit ini. Walaupun seperti itu, Jae-bok mencoba untuk menerima semua yang telah terjadi dan tak mau berharap lebih kepada suaminya. Mendengar itu, Jung-hye merasa bersalah karena telah mengecewakan istrinya. Terlebih lagi, ia juga telah berselingkuh. Kemudian, Jung-hye mandi dengan sangat kesal. Ia mengingat saat kena marah oleh atasannya. Jung-hye masih tak mengerti kenapa setiap apa yang ia lakukan selalu salah di mata orang lain. Sementara itu, Jae-bok sedang menidurkan putrinya. Ia juga merasa bersalah karena terlalu keras kepada suaminya. Jae-bok pun menemui suaminya yang rela tidur di atas sofa. Ia meminta suaminya agar tak terlalu stres karena memikirkan semua masalah ini. Jae-bok berjanji akan selalu mendukung suaminya. Untuk sedikit menghibur dan menghilangkan penat, Jae-bok mengajak suaminya untuk berhubungan intim. Namun Jung-hye tak mau karena ia sudah kelelahan selepas bermain dengan selingkuhannya. Merasa ditolak membuat Jae-bok sangat kecewa, lalu membuka kenangan bersama dengan mantan pacarnya dulu. Andai ia menikah dengan lelaki yang tepat, pasti hidupnya akan lebih bahagia. Namun Jae-bok mencoba menepis semua pikiran itu, karena sekarang ia telah bersuami dan tak boleh membandingkannya dengan lelaki lain. Keesokan harinya, Jae-bok berangkat bekerja seperti biasa. Ia berusaha sebisa mungkin untuk membantu keuangan keluarganya. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh atasan. Jae-bok diberitahu kalau ia dipecat dari perusahaan karena ada pengurangan karyawan. Hal ini pun membuat Jae-bok tak terima. Padahal ia sudah berusaha untuk bekerja keras sebagai asisten pengacara. Bahkan rela bekerja lembur tanpa mendapatkan uang tambahan. Namun semua itu tak ada artinya. Jae-bok harus menerima kenyataan bahwa ia telah disingkirkan karena perusahaan lebih memilih pegawai baru yang direkomendasikan oleh orang dalam. Kini Jae-bok terpaksa keluar membawa semua barang-barangnya. Lalu ia bertemu dengan pengacara yang selalu ia dampingi, di mana mereka berdua sama-sama dipecat dari perusahaan dan berakhir saling menyalahkan. Jae-bok menganggap kalau Bunggu tak bisa menangani kasus dari kliennya, hingga berimbas dari dipecatnya mereka berdua. Sedangkan Bunggu juga menyalahkan Jae-bok, karena dipasangkan dengannya, ia selalu mendapatkan kesialan. Mendengar itu, Jae-bok semakin tak terima. Ia berjanji akan menjadi yang lebih baik lagi. 아유 시상이나 아주 될 줄 알고 일 잔뜩 시켰는데 부득근 하나도 못 매면. Setelah kejadian itu, Jae-bok memilih datang ke rumah temannya. Ia melampiaskan kekesalannya dengan sebuah makanan. Hira sebagai teman mencoba untuk menyemangati, tapi temannya yang bernama Won-jae memberitahu kalau Jung-hye telah berselingkuh. Keadaan ini membuat Hira panik. Kenapa memberitahu Jae-bok di saat ia terpuruk? Namun Won-jae tetap berbicara bahwa wanita selingkuhan Jung-hye tinggal di dekat kantor. Semua perkataan ini masih belum dimengerti oleh Jae-bok, hingga ia baru sadar bahwa suaminya telah berselingkuh. Di tempat lain, Nami menerima upah atas pekerjaannya karena bisa membuat Jung-hye berselingkuh. Nami sengaja dibayar oleh seseorang untuk menghancurkan keluarga dari Jung-hye. Nami rela melakukan ini karena membutuhkan banyak uang untuk membayar biaya rumah sakit ibunya yang sedang menjalani perawatan. Namun melihat kebaikan dari Jung-hye terhadap ibunya, membuat Nami merasa bersalah. Terlebih lagi, ia juga mulai jatuh cinta terhadap Jung-hye. Sementara itu, Jae-bok penasaran di mana tempat tinggal wanita selingkuhan dari suaminya. Dari firasat yang ia punya, tempat yang ia tuju adalah tempat wanita itu. Walaupun sempat ragu, tapi ada tetangga sebelah rumah yang mengira bahwa dirinya adalah keluarga pengantin baru yang tinggal di tempat itu. Lalu mengantarkannya ke depan pintu. Jae-bok semakin penasaran dan berhasil membuka pintu. Di dalam sana, Jae-bok melihat banyak foto suaminya dengan wanita itu. Jae-bok masih tak percaya
Bagaimana bisa suaminya melakukan ini setelah semua yang telah ia lakukan? Ia begitu tak terima. Namun, terdengar dari luar mereka berdua telah datang. Untuk sekarang, Jae-bok bingung apa yang harus ia lakukan. Hingga ia memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari. Dari sela-sela pintu, ia melihat suaminya bermesraan dengan wanita selingkuhannya, yang ternyata Jae-bok juga mengenalnya, di mana Nami adalah teman kerja dari suaminya. Dengan menahan amarah dan luka yang teramat sakit, Jae-bok ingin keluar dan ingin sekali melabrak mereka berdua. Hingga tanpa sadar, Jae-bok malah membuat suara. Mendengar itu, Jung-hye ingin tahu asal dari suara itu, yang ia yakini berasal dari dalam lemari. Namun saat akan membuka lemari itu, ia malah mendapatkan telepon dari atasannya dan diminta untuk segera datang ke kantor. Di dalam lemari itu, Jae-bok masih bingung keputusan apa yang akan ia ambil. Namun tiba-tiba Nami malah membuka lemari itu, hingga mereka berdua saling menatap. Nami sangat terkejut melihat istri Jung-hye berada di dalam lemari. Namun untuk sekarang, ia harus menerima kemarahan dari Jae-bok, di mana Jae-bok tak menyangka kalau mereka berdua telah tinggal bersama. Sedangkan Nami yang hanya bisa ketakutan, lalu memilih untuk kabur melarikan diri. Pengkhianatan yang dilakukan suaminya membuat Jae-bok sangat tak terima. Padahal selama ini, ia sudah bekerja keras untuk mendukung suaminya sampai suaminya mendapatkan pekerjaan. Namun sekarang, balasan pahitlah yang ia dapatkan. Jae-bok berharap suaminya segera mendapatkan hukuman. Dan doa itu pun telah terkabul, di mana saat ini manajer Jo begitu marah kepada Jung-hye karena Jung-hye tak bisa melakukan pekerjaannya dan selalu gagal menjalankan sebuah proyek. Namun untuk kali ini Jung-hye sudah muak selalu disalahkan dan mencoba untuk melakukan perlawanan. Karena tindakan itu, Jung-hye harus berurusan dengan polisi. Jae-bok diberitahu kalau suaminya berada di kantor polisi karena melakukan kekerasan terhadap atasannya. Walaupun sangat kesal dan kecewa dengan suaminya, tapi Jae-bok tetap datang untuk menjenguknya. Polisi memberitahu jika Jung-hye ingin dibebaskan, maka harus melakukan kesepakatan. Namun setiap mengingat perselingkuhan dari suaminya membuat Jae-bok kesal. Ia pun memutuskan untuk membiarkan Jung-hye mendekam di penjara. 거기서 푹푹 썩어 구정이. 내가 너 거기서 꺼내줄 것 같아? Kini Jung-hye hanya bisa merenung kenapa nasib sial selalu menimpanya. Terlebih lagi sikap istrinya yang seolah tak mau membantunya keluar dari penjara. Setelah itu, Jae-bok sudah sampai di rumah dan disambut oleh putranya. Jin-wook bertanya kenapa ayahnya selalu pulang terlambat. Di sana juga ada ibu mertuanya yang tiba-tiba marah dan menyalahkan Jae-bok karena menjadi ibu yang tak mampu mengurus kedua anaknya. Setiap hari hanya sibuk mencari uang saku dan menganggap menantunya sudah menyombongkan diri. Perkataan ini membuat Jae-bok tak terima. Selama ini ia bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan dari uang saku itu, ia bisa membantu suaminya lulus universitas dan mendapatkan pekerjaan. Namun sang ibu masih menyalahkan Jae-bok karena menjadi seorang ibu memang harus bisa bangun lebih awal dan memasak makanan yang disukai oleh suaminya. Mendengar itu, Jae-bok mencoba membela diri. Padahal suami ibu mertuanya hanyalah lelaki yang suka berselingkuh dan berjudi. Lelaki seperti itu tak ada yang perlu dibanggakan. Sedangkan sang ibu tak mengerti dengan sikap menantunya yang tiba-tiba berani menjawab semua perkataannya. Apakah ada masalah seperti yang ia alami? Hingga Jae-bok memberitahu kalau Jung-hye telah berselingkuh. Namun bukannya mengerti tentang itu, sang ibu malah membela putranya.
Mungkin putranya hanya tidur semalam dengan seorang pelacur. Bagaimana bisa seorang ibu berpikiran seperti itu, membenarkan seorang lelaki untuk berselingkuh? Jae-bok merasa perdebatan ini tak akan pernah berakhir, lalu memilih untuk menyudahi pembicaraan itu. Kini Jae-bok menemani putrinya yang terbangun karena mendengar perdebatan itu. Hae-wok menanyakan kapan ayahnya pulang karena ia merindukan ayahnya. Mendengar itu, Jae-bok hanya bisa menenangkan putrinya. Haruskah ia membebaskan suaminya demi anak-anak dan memberikan maaf? Hingga akhirnya Jae-bok memilih untuk mengalah. Ia datang ke kantor polisi untuk membebaskan suaminya. Jung-hye sangat berterima kasih karena istrinya selalu bisa ia andalkan. Namun Jae-bok begitu kecewa. Ia merasa menjadi orang bodoh yang bisa ditusuk dari belakang. Di tengah pembicaraan itu, lalu datanglah Nami ke kantor polisi. Ia melihat Jung-hye telah terbebas dan bersama dengan istrinya. Namun, ia hanya bisa menyapa Jung-hye dari kejauhan. Setelah itu, tanpa ada rasa bersalah, Jung-hye makan dengan lahapnya. Ia berkata pembelaan untuk dirinya sendiri, bahwa ia tak bermaksud melakukan kekerasan. Jung-hye berharap istrinya akan selalu mempercayai dirinya. Sedangkan Jae-bok mencoba untuk menahan amarahnya, lalu berkata apakah suaminya tak ingin meminta maaf atas kesalahannya. Namun Jung-hye tak mengerti apa maksud dari perkataan istrinya, hingga putri mereka datang dan langsung mencairkan suasana. Keesokan harinya saat mereka sedang sarapan, Jae-bok mendapatkan telepon dari Nami. Nami meminta untuk bertemu karena ada suatu hal yang ingin dikatakan. Kenyataan ini membuat Jae-bok sangat kesal apa yang ia lakukan dengan wanita selingkuhan dari suaminya. Lalu meminta pendapat dari kedua temannya untuk menghadapi pelakor itu. Jae-bok harus bisa membuktikan kalau ia lebih unggul dari segi apapun. Untuk pertama kalinya, ia merubah penampilannya menjadi lebih elegan dan berwibawa. Dengan begitu, ia sudah siap untuk menemui pelakor itu. Pandangan mereka saling tertuju dengan penampilan masing-masing. Namun Nami seolah menyepelekan dan merasa lebih unggul darinya. Nami meminta maaf bukan karena ingin mengakui kesalahannya, melainkan meminta maaf karena telah jatuh cinta kepada Jung-hye, di mana mereka berdua telah saling mencintai. Mendengar itu, emosi Jae-bok tak bisa ditahan lagi. Ia mencoba memukul Nami, namun Nami melakukan perlawanan, hingga keributan itu teralihkan dengan kedua teman Jae-bok yang didatangi oleh istri dari mantan pacar Hera. Sang istri masih tak terima karena Hera menggoda suaminya. Melihat temannya dipukuli, Jae-bok mencoba untuk membantu dan menjelaskan kalau Hera adalah korban karena tak mengetahui pacarnya telah beristri. Namun sang istri tak mau mendengarkan dan menyingkirkannya dengan satu kali hempasan. Sedangkan Nami juga ikut campur ke dalam masalah itu, hingga ia juga dihempaskan begitu saja. Karena kejadian itu, Nami mengalami luka yang cukup serius. Walaupun Jae-bok membenci Nami, tapi ia tetap tak tega membiarkannya terluka dan terpaksa membawa Nami ke rumah sakit. Kini Nami telah mendapatkan perawatan. Karena menolong wanita selingkuhan dari suaminya, membuat Jae-bok sangat bersedih, lalu memilih untuk pergi keluar. Sementara itu, Won-jae membawa tas milik Nami, lalu mendengar ada panggilan masuk dari Jung-hye. Won-jae mengangkat telepon itu dan memberitahu kalau Nami berada di rumah sakit. Ia sengaja melakukan ini agar perselingkuhan ini segera terbongkar dan segera terselesaikan. Mendapatkan kabar itu, Jung-hye segera menuju ke rumah sakit. Ia sampai tak sadar saat berpapasan dengan istrinya. Jung-hye terlihat begitu khawatir dengan keadaan Nami. Sedangkan Jae-bok hanya bisa terdiam melihat kelakuan suaminya. Hingga Jung-hye baru menyadari kalau istrinya juga ada di sana, lalu mencoba untuk menutupi perselingkuhan ini. Jung-hye beralasan kalau ia hanya khawatir saat mendengar rekan kerjanya terluka. Hingga Nami tersadar dan memberitahu Jung-hye kalau Jae-bok telah mengetahui tentang perselingkuhan ini. Kenyataan ini membuat Jung-hye tak bisa mengelak lagi.
Ia mendatangi istrinya dan berusaha menjelaskan kalau ia tak pernah bersungguh-sungguh berhubungan dengan Nami, karena Namilah orang yang telah menggodanya. Namun Jaebok sudah tak percaya lagi dengan suaminya. 옷 입은 것도 아니고 내가 간 것도 아니야. 그러니까 잘못해도 자기야. 당장 울어. Kini Jaebok berjalan pulang dengan tanpa ada rasa semangat. Rumah tangga yang selama ini ia pertahankan telah dihancurkan begitu saja. Padahal dulu suaminya adalah lelaki yang selalu perhatian saat ia terluka. Tapi sekarang malah suaminya sendirilah yang memberikan luka itu. Namun, Jaebok tak ingin berlarut ke dalam kesedihan itu dan melampiaskannya dengan membelikan makanan. Di saat ia asik dengan makanannya, Jaebok dipanggil oleh seseorang. Ia bernama Eunhye dan merupakan pemilik rumah yang akan Jaebok sewa. Entah mengapa Eunhye begitu semangat saat bertemu dengan Jaebok dan memintanya untuk segera pindah ke tempatnya. Sementara itu, Jung Hee diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena kasus kekerasan itu dan alasan pengurangan pegawai perusahaan. Jung Hee harus menerima pemecatan secara sepihak. Di sisi lain, Nami menemui orang yang telah membayarnya untuk menghancurkan rumah tangga dari Jung Hee, dan sekarang ia diminta untuk menghilang setelah berhasil melakukannya. Namun Nami tak mau dengan mengembalikan sebagian uang yang telah ia terima. Nami berkata kalau ia tak bisa pergi begitu saja karena telah jatuh cinta kepada Jung Hee. Pendengar itu, Buduk langsung marah. Berapa banyak uang yang telah ia keluarkan untuk membayar Nami. Buduk tak akan menerima dan memaksa Nami untuk segera pergi. Sedangkan Nami tak mengerti kenapa Buduk ingin sekali menghancurkan rumah tangga dari Jung Hee. Ada dendam apa hingga Buduk melakukan itu? Sementara itu, Jung Hee pulang ke rumah. Namun ia melihat pakaiannya telah disiapkan ke dalam tas. Jung Hee juga diminta agar menghilang untuk sementara waktu sampai perceraian itu tiba. Karena tak ingin bercerai, Jung Hee hanya bisa memohon agar istrinya tak melakukan itu. Ia mengaku bersalah dan tak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Selama ini, ia hanya kesepian dan melampiaskannya dengan wanita lain. Mendengar itu membuat Jaebok semakin marah. Lalu bagaimana dengan perasaannya? Tak pernahkah Jung Hee memikirkan dirinya? Ia juga stres dan kesepian memikirkan masalah dalam keluarga ini. Namun Jung Hee hanya bisa berkata kalau ia akan menebusnya selama sisa hidupnya. Dan Jung Hee juga tak akan sanggup jika hidup tanpa kedua anaknya. Tapi mengapa Jung Hee berselingkuh jika takut kehilangan kedua anaknya? Untuk sekarang, Jung Hee lebih baik segera pergi karena Jaebok tak bisa untuk memberikan maaf. Kini Jaebok tinggal di kontrakan sempit dan hanya sendirian. Ia melihat foto saat bersama dengan keluarganya. Di saat rumah tangganya telah hancur berantakan, Jung Hee baru menyadari kesalahannya dan menyesal telah berselingkuh. Keesokan harinya, Jung Hee memutuskan untuk menemui Nami. Ia meminta maaf dan ingin mengakhiri hubungan terlarang ini. Mendengar itu, Nami berusaha untuk menerima. Namun sebelum memutuskan hubungan ini, ia meminta agar Jung Hee mau bercinta untuk yang terakhir kalinya. Nami mencoba memaksa melakukan hubungan itu. Namun Jung Hee tak mau melakukannya. Ia tak ingin lagi mengkhianati istrinya dan memilih untuk kabur melarikan diri. Walaupun Nami sedih melepas kepergian dari Jung Hee, tapi ia berharap kalau Jung Hee bisa hidup lebih bahagia bersama dengan istrinya. Setelah itu, Jung Hee meminta Jaebok bertemu. Sambil berlutut, ia memohon agar Jaebok mau memaafkannya. Jung Hee akan tetap seperti ini sampai Jaebok mau memberikan maaf. Namun, Jaebok tetap tak peduli dan memilih untuk pergi dari sana. Hingga malam pun tiba, Jaebok melihat hujan turun sangat deras disertai petir menyambar. Ditambah lagi, Jin Wook menanyakan ayahnya yang selalu pulang terlambat. Hal ini pun membuat Jaebok sedikit khawatir kepada Jung Hee. Namun setiap mengingat kalau suaminya telah berselingkuh membuatnya sangat sakit hati. Tapi di satu sisi masih ada sedikit cinta di dalam hatinya. Hingga ia memutuskan untuk menemui suaminya
yang masih berlutut dengan posisi kedinginan. Sedangkan Jung Hee hanya bisa meminta maaf. Kemudian Jae-bok memintanya untuk bicara. Sebenarnya ia sangat ingin menyudahi hubungan ini, tapi setelah difikirkan kembali, perceraian hanya akan membuat anak-anak terluka. Jae-bok akan memberikan satu kesempatan lagi. Tapi jika Jung Hee melakukan kesalahan yang sama, tak ada lagi kesempatan kedua. 깨끗이 다 청산하고 깡그리 다 있고. 용서해줘서 고마워. 알았어. Setelah mereka berbaikan, Jung Hee harus bekerja serabutan menjadi kuli panggul untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun tiba-tiba ia berpapasan dengan Nami. Jung Hee mencoba untuk menyapa, namun ternyata itu adalah orang lain. Entah mengapa Jung Hee masih memikirkan wanita selingkuhannya, padahal ia sudah berjanji untuk tak melakukannya lagi. Sementara itu, Jae-bok ditunggu Nami di depan kontrakannya. Hal ini pun membuat Jae-bok langsung marah. Namun kedatangan Nami hanya ingin mengembalikan lukisan milik Jung Hee. Selain itu, ia juga memberitahu kalau telah putus dari Jung Hee dan akan pergi menjauh. Sebenarnya, Nami ingin memberitahu kebenaran kalau ia disuruh oleh seseorang untuk menghancurkan rumah tangga dari mereka. Namun, Nami urungkan, karena Buduk memberikan ancaman akan melukai Jung Hee dan kedua anaknya, hingga Nami tak bisa melakukan itu. Selang beberapa waktu, malam pun tiba. Jung Hee baru pulang bekerja dan melihat lukisan yang ia berikan kepada Nami berada di sana. Hal ini pun membuat Jung Hee mengingat Nami. Lalu secara diam-diam, ia pergi untuk menemui Nami. Jung Hee datang ke tempat Nami dan tempat itu sudah tak berpenghuni. Jung Hee ingin melupakan Nami, namun sulit untuk melakukannya. Kini, ia pulang dengan perasaan tak menentu. Namun ternyata Jung Hee telah ditunggu oleh istrinya, di mana Jae-bok tahu apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Walaupun ia kecewa, tapi Jae-bok sudah memantapkan hatinya untuk percaya bahwa Jung Hee tak akan pernah mengkhianatinya lagi. Dengan menuangkan sebuah minuman, Jung Hee diminta agar bersumpah untuk tak melakukan kesalahan yang sama. Keesokan harinya, Jae-bok memutuskan untuk menyewa tempat Eun Hee. Kedatangan mereka pun disambut gembira oleh Eun Hee. Bahkan, ia telah menyiapkan kamar untuk anak-anak dengan semua perlengkapannya. Entah mengapa Eun Hee begitu baik kepada mereka. Mungkinkah Eun Hee memiliki maksud terselubung? Sementara itu, saat di perjalanan pulang, Jung Hee bertemu dengan Nami. Namun saat melihatnya, Nami berusaha untuk menghindar. Tapi Jung Hee tak akan membiarkan itu dan langsung memeluknya. Hingga mereka pun berakhir di tempat kosan. Jung Hee memberitahu kalau ia tak bisa hidup tanpa Nami. Mendengar itu, Nami meminta Jung Hee agar menceraikan istrinya. Barulah kita bisa hidup bersama dan pergi sejauh mungkin. Walaupun ragu, tapi Jung Hee setuju untuk melakukannya. Ia telah lupa akan sumpahnya kepada istrinya untuk setia. Kini Jung Hee pulang menemui istrinya. Ia ingin mengatakan sesuatu tentang keinginannya untuk bercerai, tapi ia tak mempunyai keberanian. Hingga ia harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Namun melihat gelagat Jung Hee yang mencurigakan membuat Jae-bok curiga. Ia bertanya apakah suaminya kembali menemui Nami. Sedangkan Jung Hee langsung menyangkal itu dan memilih untuk pergi dengan alasan bekerja. Kini Jung Hee merasa sangat bingung. Kenapa ia tak bisa mengambil keputusan bahwa ia lebih memilih Nami dan ingin menceraikan istrinya. Namun keinginan itu terhenti saat ia dipanggil oleh kedua anaknya. Walaupun Jung Hee lelaki yang tak setia, tapi ia sangat menyayangi kedua anaknya. Sementara itu, Jae-bok dihubungi oleh Nami. Nami memberitahu kalau ia dan Jung Hee telah memutuskan untuk pergi bersama, dan Jae-bok diminta untuk bercerai. Mendengar itu membuat Jae-bok sangat marah. Ia meminta Nami untuk bertemu. Namun untuk sekarang Nami tak bisa dan meminta Jae-bok untuk bertemu nanti malam. Selang beberapa waktu, malam pun tiba. Jae-bok menuju ke tempat Nami berada. Namun sesampainya di sana, ia melihat Nami tergeletak di atas tangga dengan keadaan terluka. Jae-bok mencoba membantu dan melihat keadaan Nami terluka sangat parah. Hal ini pun membuatnya sangat panik.
lalu segera menelepon ambulan. Selang beberapa waktu, para petugas datang dan segera membawa Nami ke rumah sakit. Sedangkan Jung Hee baru sampai di tempat itu. Ia melihat tempat Nami sudah sangat berantakan. Jung Hee berpikir kalau Nami telah bertengkar dengan istrinya. Lalu ia dihubungi oleh Jae-bok dan diberitahu kalau Nami terluka dan dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, Jung Hee sangat marah karena mengira Nami terluka karena ulah dari istrinya. Sedangkan Jae-bok mengatakan kalau ia menemukan Nami dengan keadaan terluka dan ia tak pernah berkelahi. Hingga di sela pembicaraan itu, Nami tersadar. Ia seolah ingin mengatakan siapa pelaku yang telah menyerangnya. Namun keadaannya semakin memburuk dan kembali tak sadarkan diri. Para petugas segera melakukan pertolongan karena detak jantung Nami mulai melemah. Hingga mereka pun telah sampai di rumah sakit. Jung Hee juga datang ke sana. Ia menyalahkan istrinya kenapa tega melakukan ini kepada Nami. Dituduh seperti itu, Jae-bok langsung tak terima. Ia bukan orang bodoh yang tega melakukan kejahatan. Harusnya ia yang marah karena mendapati suaminya telah tergila-gila dengan wanita lain. Hingga keributan itu terhenti saat Bonggo menemui mereka, di mana ia memberitahu kalau dirinya adalah kakak tiri dari Nami. Mereka berdua pun masuk ke dalam dan melihat Nami sudah tak bernyawa. Dokter memberitahu kalau Nami terbunuh bukan karena terjatuh, melainkan overdosis karena obat, hingga membuatnya mengalami serangan jantung. Walaupun sudah mengetahui fakta ini, Jung Hee masih menyalahkan istrinya, karena istrinya pernah berkata ingin sekali membunuh Nami. Dituduh seperti itu membuat Jae-bok tak terima. Memang benar ia sangat marah mengetahui perselingkuhan itu. Tapi jika ia harus membunuh, maka ia akan membunuh Jung Hee terlebih dahulu. Namun bukannya sadar akan kesalahannya dan mempercayai istrinya, Jung Hee malah membela diri. Apa salahnya jika ia mencintai wanita lain? Nami tak pernah bersalah dan tak seharusnya ia mati karena hal ini. Hingga ucapan itu membuat Bonggo sangat marah kepada Jung Hee. Karena Jung Hee sudah mempunyai istri, tapi masih berani mendekati adiknya, hingga membuatnya harus kehilangan nyawa. Setelah pertengkaran itu, Jung Hee baru sadar kalau ia telah kelewatan karena menuduh istrinya. Jung Hee mengaku salah dan meminta maaf. Namun Jae-bok sudah terlanjur kecewa karena sudah 2 kali dikhianati oleh Jung Hee. Ia sudah tak bisa lagi memaafkan dan meminta untuk bercerai. Walaupun Jung Hee masih bersikeras tak mau, tapi keputusan Jae-bok sudah bulat. Ia sudah lelah selalu dikhianati, bahkan dituduh membunuh seseorang oleh suaminya sendiri. Merasa tak mempunyai jalan lain, Jung Hee mau bercerai. Namun kedua anaknya harus ikut dengannya. Mendengar itu, Jae-bok tak terima. Ia tak akan membiarkan anak-anak dibesarkan oleh lelaki yang tak bisa bertanggung jawab. Jae-bok akan mengambil tindakan hukum ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak. Kita lihat saja siapa yang akan menang di pengadilan nanti. Keesokan harinya, pemakaman pun telah dilakukan. Orang yang paling kehilangan adalah Jung Hee. Ia mengingat kenangan saat bersama dengan Nami. Ia tak menyangka kalau Nami akan meninggalkannya seperti ini. Sedangkan Jae-bok hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Walaupun ia sudah berniat untuk bercerai, tapi rasa sakit ini masih terasa. Lalu memutuskan untuk pulang lebih dulu. Dalam perjalanan, ia melihat Bonggo berjalan sendiri. Jae-bok pun memintanya untuk pulang bersama. Bonggo memberitahu kalau ia membutuhkan sedikit bantuan dari Jae-bok, di mana Jae-bok diminta untuk menemaninya menemui ibu tirinya. Walaupun ia tak pernah mengakuinya sebagai ibu, tapi sekarang Nami telah tiada dan sang ibu tak ada yang mengurusi. Walaupun terpaksa, tapi Jae-bok tetap menemani Bonggo datang ke sana. Jae-bok berusaha untuk tersenyum saat menyapa sang ibu, di mana sang ibu sangat senang dikunjungi oleh anak tirinya. Ia pun menanyakan keberadaan Nami, kenapa tak pernah menjawab teleponnya. Namun mereka sepakat untuk tak memberitahu kalau Nami telah tiada. Setelah dari sana, Jae-bok berpikir ada banyak kejanggalan atas kematian Nami.
Walaupun polisi memberitahu kalau Nami mati karena bunuh diri, tapi Jae-bok tak percaya. Karena sebelum itu, Nami dan Jung-hee berencana untuk kabur bersama. Sedangkan Bong-go juga merasakan hal yang sama. Mungkin saja ini adalah pembunuhan, dan mereka harus mencari tahu kebenarannya. Untuk itulah, Bong-go datang ke tempat Nami dan melihat buku tabungan yang sengaja ditinggalkan di depan pintu. Tabungan itu milik Nami. Ada bukti transferan dengan nominal yang cukup besar dari seseorang yang bernama Buduk. Sementara itu, Buduk sendiri meminta teman Nami untuk bertemu. Buduk harus memastikan kalau Nami tak mengatakan apapun tentang rencananya, di mana Buduklah pelaku yang mencelakai Nami. Namun, masih belum jelas apa motifnya dan siapa dalang dari semua ini. Sementara itu, Jung-hee baru pulang dalam keadaan mabuk. Ia pun ditolong oleh Eun-hee. Melihat Jung-hee terluka, ia berusaha membantu untuk mengobati. Eun-hee begitu antusias saat melakukannya, bahkan sedikit menggoda. Ia juga memberikan perhatian lebih kepada Jung-hee. Setelah itu, Eun-hee kembali ke dalam kamar untuk melihat foto kenangan lelaki yang paling ia kagumi, dan lelaki itu adalah Jung-hee. Dulu saat Jung-hee menjadi seorang penyanyi, banyak fan wanita yang sangat mengaguminya, termasuk juga Eun-hee. Dalam impiannya, ia sangat berambisi untuk menjadi kekasih dari Jung-hee. Namun ternyata Jung-hee lebih memilih Jae-bok. Hal ini pun membuatnya sangat terluka. Dan sekarang setelah ia sukses, Eun-hee ingin merebut Jung-hee dari Jae-bok. Bahkan rela melakukan apapun untuk mewujudkan impiannya. Ia juga orang yang telah menyuruh Buduk untuk menyingkirkan Nami. Buduk sendiri adalah ibu kandung dari Eun-hee. Mereka sengaja merahasiakan kebenaran ini. Keesokan harinya, Jae-bok dan Jung-hee baru selesai menjalani persidangan, di mana Jung-hee memilih mengalah dan menyerahkan hak asuh kedua anaknya kepada Jae-bok. Kini mereka telah resmi bercerai. Walaupun seperti itu, Jae-bok berharap hubungan ini akan tetap baik, walaupun hanya sebatas teman, dan sama-sama membesarkan kedua anak mereka. Sementara itu, Bong-go mendapati seseorang berada di rumahnya. Ia pun ingin menangkap orang itu yang ternyata adalah Nami. Hal ini pun membuat Bong-go sangat ketakutan. Ia berpikir kalau yang ada di depannya adalah hantu dari Nami. Bong-go berusaha mengusirnya, namun Nami masih tetap ada. Bahkan ia memanggilnya kakak. Hingga Jae-bok juga datang ke tempat itu dan melihat Nami masih hidup. Mereka pun saling menatap dan tak mengerti bagaimana mungkin Nami bisa hidup kembali. Namun Nami tak bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Ia hanya memberitahu bahwa ia telah ditolong oleh seseorang, dan orang itu juga yang telah merekayasa kematian dari Nami. Lalu mereka berdua diminta agar merahasiakan kalau ia masih hidup. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Keesokan harinya, Jung-hee membawa ibunya tinggal bersamanya. Di hari itu juga ia akan melamar pekerjaan di kantor yang lebih baik. Sedangkan Eun-hee menawarkan mobilnya untuk mengantarkan Jung-hee. Namun ternyata ia malah dibawa ke kantornya yang dulu. Jung-hee diberitahu kalau perusahaan telah menerimanya kembali bekerja, dan ternyata pemimpin perusahaan itu adalah Eun-hee. Hal ini pun membuat Jung-hee sangat terkejut. Namun ia berterima kasih karena Eun-hee ia bisa bekerja kembali di perusahaan ini. Sedangkan Eun-hee mencoba menyemangati karena ia ingin menjadikan Jung-hee seperti yang dulu, menjadi pria yang sangat keren. Mendengar itu, Jung-hee menjadi sangat bersemangat. Ia ingin membuktikan kepada semua orang yang telah meremehkannya bahwa ia bisa menjadi lelaki yang bisa diandalkan. Setiap hari Eun-hee selalu melayani Jung-hee dan kedua anaknya seperti istri sekaligus ibu bagi mereka. Ia seolah menjadi sosok pengganti dari Jae-bok. Sedangkan Jae-bok baru datang dan melihat pemandangan itu. Hal ini pun membuatnya tak suka. Kenapa Eun-hee mencoba untuk merebut perhatian dari kedua anaknya. Namun Jung-hee memberi alasan kalau Eun-hee sengaja mentraktir mereka makan untuk merayakan dirinya diterima bekerja di perusahaannya yang dulu. Mendengar itu, Jae-bok tak mempunyai alasan untuk marah. Terlebih lagi, ia dan Jung-hee juga telah bercerai. Namun tetap saja ia tak terima saat kedua anaknya makan enak bersama mereka.
Jae-bok meminta kedua anaknya agar ikut makan bersamanya. Hingga Jung-hee juga terpaksa ikut makan bersama dengan mereka, karena ia tak mau kedua anaknya tahu kalau orang tuanya telah bercerai. Sedangkan Eun-hee begitu marah karena ditinggalkan seorang diri, padahal ia telah berhasil membuat mereka bercerai. Tapi mengapa Jae-bok masih saja mengganggu rencananya untuk memiliki Jung-hee? Hari pun semakin larut malam. Di saat Buduk tertidur, Nami sengaja datang menemuinya. Hal ini pun membuatnya sangat ketakutan. Terlebih lagi, Nami memintanya bertanggung jawab kenapa Buduk melakukan ini kepadanya. Sedangkan Buduk hanya bisa menangis dan memohon untuk diampuni. Namun tiba-tiba Eun-hee datang dan langsung menampar Nami. Ia tahu kalau Nami sebenarnya masih hidup. Beruntungnya keributan itu membangunkan Jae-bok, di mana ia langsung menolong Nami. Kenapa Nami tiba-tiba berada di tempat ini? Jae-bok juga ingin tahu apakah Nami mengenal Buduk. Sedangkan Nami langsung mengingat kejadian itu, di mana Buduklah orang yang telah melukainya. Namun sekarang Nami terpaksa berbohong kalau ia tak mengenal Buduk. Mendengar itu, Jae-bok tak percaya. Lalu kenapa Nami sengaja mengejarnya? Namun Nami tak bisa menjawab dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan dari Jung-hee. Hal ini pun membuat Jae-bok semakin marah dan membawa Nami keluar. Setelah tahu kalau Nami masih hidup membuat Eun-hee tak suka. Ia takut kalau Nami akan menggagalkan rencananya untuk memiliki Jung-hee. Eun-hee ingin tahu siapa orang yang telah menolong Nami dan merekayasa kematiannya. Namun tiba-tiba kedatangan Jung-hee membuat suasana hati Eun-hee menjadi berubah. Saat melihat Jung-hee membuat Eun-hee sangat bahagia. Terlebih lagi, Jung-hee memberikan coklat sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Hal ini pun membuat Eun-hee semakin bahagia, lalu berkata kalau Jung-hee akan mendapatkan kabar yang sangat bagus dalam waktu dekat. Kemudian, Eun-hee juga menunjukkan kamar yang dibuat khusus untuk Jung-hee. Di dalam sana ada beberapa alat musik yang membuat Jung-hee mengingat kenangan masa lalunya, lalu memainkan sebuah piano. Eun-hee juga ikut bermain dan memainkan lagu ciptaan dari Jung-hee. Namun Jung-hee tak pernah menyadari bahwa Eun-hee adalah penggemar beratnya yang sampai sekarang ingin sekali memilikinya, bahkan rela melakukan apapun. Dalam kesempatan ini, Eun-hee ingin mencium Jung-hee. Namun tiba-tiba Jung-hee mengingat kenangan pahitnya saat ia kecelakaan karena ulah dari penggemar wanitanya yang seorang psikopat. Dan wanita itu adalah Eun-hee. Namun Jung-hee tak bisa mengingat siapa wanita itu. Sedangkan Eun-hee melanjutkan aksinya untuk mencium Jung-hee, hingga Jae-bok datang menggagalkan tindakan itu. Ia ingin tahu apa yang mereka lakukan dan kenapa Eun-hee seolah sengaja menggoda Jung-hee. Jae-bok sadar kalau ia sudah tak mempunyai hak atas Jung-hee, tapi ia tak mau sampai kedua anaknya tahu bahwa orang tuanya telah bercerai dan ayahnya bersama dengan wanita lain. Keesokan harinya saat di kantor, Jung-hee selalu kena marah oleh manajer Jo. Manajer Jo masih dendam kepadanya karena membuatnya terluka. Ia pun selalu mencari kesalahan dan meminta Jung-hee untuk turun ke lapangan sebagai kuli panggul. Walaupun sangat terpaksa, tapi Jung-hee tetap melakukannya. Sedangkan dari luar, Nami mengawasi Jung-hee. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan dari Buduk. Hal ini pun membuat Nami sangat ketakutan. Ia berusaha kabur namun ditangkap oleh bawahan dari Buduk. Beruntungnya seorang datang dan menggagalkan tindakan mereka. Dan orang itu bernama Brian, anak kedua dari Buduk. Ia juga yang telah menyelamatkan Nami dari kematian. Brian tak mau ibunya menjadi seorang pembunuh karena mengikuti ambisi dari kakaknya. Setelah itu, Jung-hee dipanggil ke ruangan Eun-hee. Eun-hee akan membuatnya menjadi pria yang disegani. Jung-hee harus membuktikan kepada semua orang yang telah meremehkannya. Tepat di hari itu, Eun-hee mengadakan upacara pelantikan CEO yang baru. Jae-bok dan teman-temannya juga diundang ke sana. Mereka sangat terkejut saat tahu bahwa Eun-hee adalah pemilik perusahaan ini. Ditambah lagi, Eun-hee memperkenalkan CEO yang baru dan ternyata itu adalah Jung-hee. Dengan penampilan barunya membuat semua orang sangat terkejut.
Sedangkan Jae-bok tak menyangka mantan suaminya yang dulunya hanyalah seorang pecundang, kini menjadi CEO perusahaan. Namun yang membuat Jae-bok heran kenapa Eun-hye menyembunyikan identitasnya selama ini dan mau membantu Jung-hye. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka berdua? Untuk mencari tahu kebenaran itu, ia meminta Eun-hye bicara. Jae-bok ingin tahu kenapa Eun-hye membantu Jung-hye sampai sejauh ini. Eun-hye memberitahu kalau ia sangat menyukai Jung-hye. Cinta itu sudah tumbuh sejak lama dan ia akan melakukan apapun untuk memilikinya. Lalu datanglah Jung-hye yang langsung disambut Eun-hye dengan begitu mesra. Hal ini pun membuat Jae-bok tak terima. Walaupun ia sudah bercerai, tapi ia tak setuju jika Jung-hye berhubungan dengan Eun-hye. Jung-hye akan tetap menjadi ayah untuk anak-anaknya. Ia tak akan membiarkan Jung-hye bersama dengan wanita psikopat. Mendengar itu, Jung-hye mencoba untuk membela Eun-hye. Ia merasa ucapan Jae-bok sudah sangat keterlaluan. Apalagi ia juga tak punya hak untuk melarangnya menjalin hubungan dengan siapapun. Jung-hye menganggap kalau Jae-bok hanya iri melihat kesuksesan dirinya. Ia tak akan melewatkan kesempatan ini demi kebaikan kedua anaknya. Sedangkan Jae-bok hanya bisa memperingati Jung-hye bahwa di dunia ini tak ada yang gratis. Jung-hye harus bersiap menerima balasan dengan apa yang telah ia terima. Di dalam keramaian itu, Nami juga ada di sana. Ia ingin menunjukkan kepada Jung-hye bahwa dirinya masih hidup. Namun kehadirannya membuat Eun-hye tak suka. Ia tak akan membiarkan Nami mengganggu rencananya untuk memiliki Jung-hye. Dengan begitu marahnya, ia menghampiri Nami. Sedangkan Nami baru menyadari kalau Eun-hye adalah dalang dari semua ini. Sengaja menyuruhnya untuk menghancurkan rumah tangga dari Jung-hye. Hal ini pun membuat Eun-hye semakin marah karena rencananya telah terbongkar. Ia tak lagi bisa menahan dirinya dan langsung menyerang Nami. 문영선 아줌마 없어서 아줌마가 시킨 거지. 여기 왜 왔어? Beruntungnya, Jae-bok datang menghentikan pertikaian itu. Ia tahu kalau Eun-hye takut jika Nami kembali merayu Jung-hye. Namun, Eun-hye tak peduli. Ia hanya memperingati Nami agar tak mengganggu rencananya. Lalu, untuk menjauhkan Nami dari Jung-hye, ia sengaja menyuruh seseorang untuk memberitahu Jung-hye bahwa sebenarnya Nami masih hidup. Nami sengaja melakukan semua ini karena uang, bahkan sengaja merayu Jung-hye juga karena uang. Mendengar itu, Jung-hye senang karena Nami masih hidup. Tapi ia tak percaya jika Nami melakukan itu karena uang. Untuk mengetahui kebenarannya, ia sengaja meminta Nami bertemu. Walaupun ia senang bisa kembali memeluk Nami. Namun Jung-hye ingin tahu apakah Nami sengaja mendekatinya karena uang. Dan siapa orang yang telah membayarnya. Sedangkan Nami membenarkan semua itu. Awalnya ia memang melakukannya karena uang. Tapi sekarang Nami benar-benar mencintai Jung-hye. Namun Jung-hye sudah terlanjur kecewa. Lalu meminta Nami untuk tak menemuinya lagi. 얼마나 좋아했는데. 너 가고 나서 내가 얼마나 아팠는데. 미안해. 나타나지 마. Keesokan harinya, Brian memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Ia juga sengaja menjadikan Nami sebagai asisten pribadinya. Melihat Nami ada di sana membuat Eun-hye tak suka, lalu meminta adiknya bicara. Kenapa membawa Nami ke perusahaan ini? Sedangkan Brian meminta kakaknya untuk membiarkan Nami karena ia menyukainya. Mendengar itu, Eun-hye tak bisa melakukan apa-apa. Lalu dengan begitu marahnya, ia memeringati Nami agar tak melakukan sesuatu jika tak ingin kehilangan nyawanya. Karena tak ingin kehilangan Jung-hye, Eun-hye meminta Jung-hye untuk segera menikahinya. Namun Jung-hye terlihat ragu untuk melakukannya karena memikirkan kedua anaknya. Hingga Eun-hye terpaksa memintanya untuk bertunangan lebih dulu sebagai tanda ikatan hubungan mereka. Sementara itu, Jae-bok penasaran dengan apa yang disembunyikan Eun-hye di kamar atas. Ia pun segera masuk ke sana dan melihat banyak foto-foto dirinya dan keluarganya, di mana selama ini Eun-hye sengaja memata-matai keluarganya. Mengetahui kebenaran ini, Jae-bok semakin ingin tahu siapa sebenarnya Eun-hye. Kenapa Eun-hye tega melakukan ini kepada keluarganya.
Sementara itu, Eun-hye dan Jung-hye telah menyiapkan pertunangan mereka. Para tamu mengucapkan selamat atas pertunangan itu. Sedangkan Jae-bok datang ke tempat itu dan meminta Jung-hye agar ikut bersamanya untuk melihat siapa sebenarnya Eun-hye. Jung-hye diminta untuk percaya demi anak-anak mereka. Sedangkan Eun-hye mencoba untuk menghalangi karena pertunangan mereka akan segera dimulai. Namun Jung-hye memutuskan untuk menunda pertunangan itu untuk melihat semua kebenaran. Hal ini pun membuat Eun-hye sangat marah. Namun ia mencoba untuk menahan emosinya dan mengantarkan Jung-hye pulang ke rumah. Dalam perjalanan, ia terlihat begitu marah dan melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Hal ini pun membuat Jung-hye khawatir, ia takut akan terjadi kecelakaan. Dengan sebisa mungkin, ia mencoba menyadarkan Eun-hye agar tak melakukan ini jika ingin hidup bersama. Hingga akhirnya, Eun-hye luluh dan menghentikan mobilnya. Ia begitu senang karena tahu bahwa Jung-hye mau hidup bersamanya. Lalu meminta Jung-hye untuk memasangkan cincin pertunangan mereka. Eun-hye begitu bahagia karena telah resmi bertunangan. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Jae-bok melihat mereka telah memakai cincin pertunangan. Namun ia tak peduli dan meminta Jung-hye agar segera melihat kamar di atas. Jung-hye pun segera menuju ke sana, di mana ia telah melihat semua foto itu. Namun saat keluar dan bertemu dengan Jae-bok, ia berpura-pura tak melihatnya dan sengaja menyingkirkan semua foto itu. Sedangkan Jae-bok yakin kalau Eun-hye telah menyingkirkan semua bukti foto itu. Lalu Eun-hye datang dan berpura-pura tak tahu, di mana ia lega karena identitasnya tak jadi terbongkar. Keesokan harinya saat di kantor, Jung-hye membayangkan saat melihat semua foto itu, lalu mengingatkannya dengan seseorang wanita penguntit yang telah membuatnya celaka. Hingga ia tak bisa meraih impiannya untuk menjadi seorang penyanyi. Dan Jung-hye menyadari kalau wanita itu adalah Eun-hye. Untuk sekarang, ia harus bisa membuat Eun-hye membayar semua yang telah dilakukan. Kemudian meminta Nami untuk bertemu. Ia ingin meminta maaf karena telah salah sangka kepada Nami. Ia tahu kalau dalang dari semua ini adalah Eun-hye. Sedangkan Nami berharap kalau Jung-hye bisa hidup bahagia. Namun dari kejauhan, Eun-hye melihat mereka dan membuatnya sangat marah. Lalu sengaja menemui Nami dan memintanya bicara. Namun sebelum itu, Nami sengaja menelepon Jae-bok dan memberitahu kalau ia sedang bersama dengan Eun-hye. Setelah menutup teleponnya, Nami berusaha memprovokasi kalau Jung-hye sangat tak nyaman bersama dengan Eun-hye. Karena Eun-hye adalah wanita gila yang ingin memiliki Jung-hye. Namun kenyataannya, Jung-hye lebih memilih Nami dan mereka akan pergi bersama. Mendengar semua itu membuat Eun-hye tak bisa menahan emosinya lagi. Ia pun langsung menyerang Nami. Hingga membuatnya terjatuh dari atas jembatan. Melihat itu, Eun-hye segera mengambil ponsel milik Nami dan kabur melarikan diri. Sedangkan Jae-bok mencoba menelepon Nami namun tak ada jawaban. Ia pun berusaha mencarinya dan menemukan Nami telah terjatuh ke bawah jembatan. Jae-bok segera menelepon ambulan, namun yang datang malah para polisi. Mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan kalau ada dua perempuan berkelahi. Ternyata Eun-hye sengaja melakukan itu agar Jae-boklah yang dituduh sebagai pelakunya. Para polisi segera membawa Jae-bok untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan, polisi mencurigai Jae-bok sebagai pelakunya. Terlebih lagi, Nami adalah wanita selingkuhan dari mantan suami Jae-bok. Walaupun Jae-bok mencoba menyangkal itu, tapi para polisi tak ada yang percaya. Untuk sementara waktu, Jae-bok harus mendekam di penjara. Sementara itu, Eun-hye menemui Jung-hye dan mengatakan kalau Nami telah tiada. Ia tak sengaja telah membunuh Nami. Mendengar itu membuat Jung-hye marah. Ia akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun tindakan itu dihentikan oleh Eun-hye. Jika ia masuk penjara, Jung-hye juga akan terkena imbasnya. Ia tak akan memiliki apa-apa dan kembali menjadi seorang pecundang. Mendengar itu, Jung-hye hanya bisa terdiam. Bagaimanapun juga, ia tak ingin lagi kembali menjadi seorang pecundang.
Di sisi lain, Bungo melihat Nami sudah tak bernyawa. Ia berharap Nami hanya berpura-pura mati seperti waktu itu. Namun kenyataannya Nami telah pergi untuk selamanya. Kemudian Bungo datang ke kantor polisi. Ia tahu kalau Jae-bok bukanlah pelakunya. Bungo berjanji akan menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Tanpa menunggu lama, ia segera mencari bukti itu. Hingga temannya memberitahu kalau ada sebuah pesan yang dikirim oleh Nami sebelum ia mati. Ternyata pesan itu berupa foto pelaku yang mencelakai Nami. Walaupun tak begitu jelas wajahnya, tapi Bungo yakin kalau pelakunya adalah Eun-hye. Setelah memiliki bukti itu, Bungo segera membawa para polisi ke tempat Eun-hye untuk menangkapnya. Eun-hye dinyatakan bersalah karena dengan sengaja melenyapkan Nami. Namun, Buduk mencoba membela putrinya. Ia mengaku bahwa dirinya lah pelaku yang sebenarnya, bahkan menunjukkan bukti pakaian dan tas yang ia gunakan untuk memukul Nami. Buduk rela mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan putrinya. Ditangkapnya Buduk membuat Jae-bok tak terima, padahal ia sangat yakin kalau pelakunya adalah Eun-hye. Namun para polisi tak bisa melakukan apa-apa, karena Buduk sendirilah yang mengakui kejahatannya. Keesokan harinya, Jae-bok menjemput kedua anaknya. Selama ia di penjara, mereka tinggal bersama dengan Jung-hye. Sebelum pergi, kedua anaknya meminta sang ayah agar menepati janjinya untuk pergi bersama ke taman hiburan. Hal ini pun membuat Eun-hye sangat cemburu. Ia tak akan membiarkan Jung-hye bersama dengan mereka lagi. Namun orang yang harus ia singkirkan lebih dulu adalah Jae-bok. Eun-hye menyuruh anak buahnya untuk menculik Jae-bok dan memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa, di mana Jae-bok dipaksa menjadi seperti orang tak waras. Setiap malam ia selalu ketakutan dan memikirkan nasib kedua anaknya. Jae-bok harus memikirkan cara untuk segera keluar dari tempat ini. Sementara itu, Bungo berusaha untuk mencari keberadaan dari Jae-bok. Dari hasil rekaman CCTV, mereka berhasil menangkap salah satu pelaku. Bungo memintanya agar memberitahu di mana Jae-bok disembunyikan. Namun penjahat itu tak mau memberitahu, tapi Bungo yakin kalau Eun-hye adalah pelakunya. Ia pun menghubungi Eun-hye dan memberitahu kalau Eun-hye akan segera berakhir. Namun Eun-hye seakan tak peduli dengan ancaman itu. Untuk sekarang ia sangat bahagia karena semua wanita saingannya telah disingkirkan dan ia bisa memiliki Jung-hye untuk selamanya. Keesokan harinya, Jae-bok menyamar menjadi pasien yang lain. Ia dibawa ke ruangan lain untuk mendapatkan perawatan. Namun saat petugas lengah, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur melarikan diri. Jae-bok berhasil lolos dan berusaha untuk mencari bantuan. Beruntungnya, Bungo berhasil menemukannya dan berusaha untuk menenangkan Jae-bok. Setelah itu, Bungo berusaha untuk mengobati luka di kaki Jae-bok. Ia begitu khawatir saat tahu Jae-bok diculik. Sedangkan Jae-bok berterima kasih karena Bungo telah datang untuk menyelamatkannya. Di sini, Bungo meminta Jae-bok untuk selalu di sisinya. Karena baginya, Jae-bok adalah orang yang sangat penting di dalam hidupnya. Kemudian, Jae-bok dibawa untuk menemui kedua anaknya. Ia begitu bahagia karena bisa berkumpul kembali bersama dengan mereka. Keesokan harinya, Jae-bok meminta Jung-hye untuk bertemu. Jung-hye meminta maaf karena tak bisa membantu saat Jae-bok dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Namun, Jae-bok tak peduli. Mungkin saat ini kita telah diawasi oleh orang suruhan dari Eun-hye. Ia ingin tahu sanggupkah Jung-hye tinggal bersama dengan wanita yang sangat menakutkan. Sedangkan Jung-hye berkata kalau ia akan mengakhirinya. Jika diberikan kesempatan, ia ingin sekali kembali dengan Jae-bok dan kedua anaknya. Namun Jae-bok sudah tak bisa, karena hatinya terlanjur kecewa. Walaupun sudah berpisah, Jae-bok masih mengingat tentang hari ulang tahun pernikahan mereka. Lalu meminta merayakannya untuk yang terakhir kali. Sedangkan Eun-hye mendapatkan kiriman video kebersamaan dari mereka berdua. Hal ini pun membuatnya sangat murka. Dengan tersenyum jahat,
ia akan menyingkirkan Jae-bok lalu tertawa seperti orang gila. Selang beberapa hari, Jung-hee dan Jae-bok kembali bertemu untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Dalam kesempatan ini, Jung-hee masih berharap bahwa Jae-bok akan memberikan satu kesempatan lagi. Namun tiba-tiba Eun-hee datang dengan mobilnya dan ingin mencelakai mereka. Beruntungnya, Eun-hee masih bisa menahan emosinya. Namun ia tak menyangka kalau Jung-hee bisa melakukan ini. Haruskah ia kembali memasukkan Jae-bok ke dalam rumah sakit jiwa? Mendengar itu, Jae-bok langsung tak terima. Karena untuk sekarang yang akan dikirim ke rumah sakit jiwa adalah Eun-hee. Lalu datanglah beberapa orang untuk menangkap Eun-hee dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Ternyata Jae-bok sengaja memanfaatkan Jung-hee untuk menjebak Eun-hee. Melalui bantuan Bunggo dan Brian, mereka sepakat untuk kembali memasukkan Eun-hee ke sana. Karena sebelumnya Eun-hee memang mengalami gangguan kejiwaan karena tak bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki Jung-hee. Mengetahui kenyataan ini, Jung-hee semakin ingin kembali bersama dengan Jae-bok. Tapi Jae-bok tak bisa karena sekarang ia telah memiliki lelaki lain yaitu Bunggo. Dimasukkannya Eun-hee ke dalam rumah sakit jiwa membuat Jung-hee terkena imbasnya, di mana ia telah dipecat dari perusahaan. Walaupun ia tak terima, tapi Jung-hee tak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Jung-hee pulang dan disambut oleh ibunya yang telah mengemas semua barang-barangnya, di mana Jung-hee juga diminta untuk meninggalkan rumah ini. Kini, Jung-hee dan ibunya tak memiliki tempat tinggal lagi. Sementara itu, mereka berdua mengunjungi Eun-hee di dalam rumah sakit jiwa. Kondisi Eun-hee terlihat lebih tenang. Ia juga meminta maaf karena telah membuat keluarga Jae-bok hancur berantakan. Namun Jae-bok merasa kalau Eun-hee hanyalah bersandiwara. Ia sangat yakin kalau Eun-hee tak akan pernah bisa berubah, dan semua itu memanglah benar. Di saat mereka telah pergi, Eun-hee menunjukkan sifat aslinya yang telah bersiap untuk membalas mereka semua. Karena kondisinya telah membaik, Eun-hee akhirnya bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Jung-hee. Ia berharap kalau Jung-hee bisa kembali bersamanya. Eun-hee berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun tetap saja Jung-hee tak mau dan berharap Eun-hee bisa hidup bahagia tanpa dirinya. 정씨가 없는데 Keluarnya Eun-hee dari sana juga didengar oleh Jae-bok. Ia begitu tak tenang dan khawatir kalau Eun-hee akan melakukan sesuatu kepada keluarganya. Bahkan setiap malam Jae-bok selalu bermimpi buruk. Ketakutannya kepada Eun-hee membuatnya sangat depresi. Hingga keesokan harinya saat Jae-bok akan berangkat bekerja, ia didatangi oleh Eun-hee. Hal ini pun membuat Jae-bok tak nyaman. Namun Eun-hee mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan tujuannya datang ke sini hanya ingin meminta maaf. Ia berjanji tak akan mengganggu keluarga Jae-bok lagi. Sedangkan Jae-bok masih tak percaya. Bahkan setelah Eun-hee pergi, mereka masih mengawasinya dari CCTV, berharap bisa mengetahui kalau Eun-hee hanyalah berpura-pura. Namun Jae-bok tak menemukan apapun, hingga membuatnya semakin depresi. Kini Jae-bok telah mendapatkan perawatan. Jung-hee juga datang untuk menjenguk. Melihat penderitaan Jae-bok membuatnya tak tega. Ia merasa kalau semua ini adalah kesalahannya. Untuk melindungi Jae-bok, Jung-hee memutuskan untuk kembali kepada Eun-hee. Ia harus bisa memastikan kalau Eun-hee tak akan mengganggu Jae-bok dan kedua anaknya. Kini Jung-hee kembali menjabat sebagai CEO perusahaan. Di sela-sela waktunya, Jung-hee menulis sebuah catatan, di mana ia harus selalu mengawasi Eun-hee agar tak melakukan kejahatan, dan semua ini ia lakukan hanya demi Jae-bok. Namun tiba-tiba Jae-bok menelepon dan meminta untuk bertemu. Ia tak menyangka kalau Jung-hee akan kembali ke tempat itu. Ia takut terjadi sesuatu kepada Jung-hee. Namun Jung-hee tak peduli, semua ini adalah pilihannya. Ia berharap Jae-bok tak menemuinya lagi, lalu meminta Bunggo agar menjaga Jae-bok dan kedua anaknya. Sementara itu, Eun-hee datang ke ruangan Jung-hee, di mana ia menemukan buku catatan itu. Jung-hee hanya berpura-pura kembali untuk melindungi Jae-bok. Hal ini pun membuatnya sangat kesal. Kemudian, ia mempercepat rencananya,
di mana Eun-hye mengadakan pesta pernikahan dirinya dengan Jung-hye. Ia tahu kalau Jung-hye kembali bukan karena mencintainya, melainkan untuk melindungi Jae-bok. Namun Jung-hye tak peduli. Sebelum semuanya terlambat, Eun-hye diminta untuk kembali menjalani pengobatan, atau ia akan mengakhirinya sampai di sini. Mendengar itu, Eun-hye berkata kalau semua ini baru saja dimulai. Sedangkan Jung-hye tak mengerti maksud dari ucapan itu, lalu meminum anggur itu tanpa menaruh kecurigaan. Namun tiba-tiba pandangannya semakin buram dan ia pun tak sadarkan diri. Sementara itu, Jae-bok dan Bong-go mempunyai firasat buruk tentang Jung-hye. Mereka pun segera ke tempat Eun-hye. Di sini Bong-go telah sampai lebih dulu, namun tiba-tiba ia dipukul dari belakang. Selang beberapa waktu, Jae-bok baru tiba dan melihat mobil Bong-go ada di sana. Ia mencoba menghubunginya namun tak ada jawaban. Hingga Jae-bok memutuskan untuk masuk ke dalam dan bertemu dengan Eun-hye. Ia ingin tahu di mana keberadaan dari Jung-hye dan Bong-go. Namun Eun-hye tak mau memberitahu, lalu meminta anak buahnya untuk mencekap Jae-bok. Kini mereka berdua disekap di dalam ruangan bawah tanah. Dengan membawa sebuah bunga, Eun-hye meminta Jae-bok menjadi saksi atas pernikahan mereka. Namun Jung-hye menolak pernikahan itu dan berkata kalau ia sangat membenci Eun-hye. Hingga perkataan ini membuat kesabaran Eun-hye habis. Ia pun mengambil minuman yang telah dicampur dengan racun dan memaksa Jae-bok untuk meminumnya. Namun Jae-bok mencoba melawan dan berhasil mendorong Eun-hye sampai terjatuh. Hal ini pun membuat Eun-hye semakin menggila. Ia mengambil lilin lalu sengaja membakar tempat itu. Api pun dengan cepat menyebar, hingga membuat mereka berdua semakin panik. Dengan sebisa mungkin, Jae-bok mendorong Eun-hye, lalu berusaha melepaskan ikatannya, kemudian melepaskan ikatan dari Jung-hye. Sementara itu, di ruangan lain, Bong-go baru tersadar dan melihat banyak asap. Ia pun segera melepaskan ikatannya, lalu mencari keberadaan dari Jae-bok, dan mencoba untuk membuka pintu itu. Hingga ia berhasil membuka pintu dan menyelamatkan mereka berdua. Sebelum pergi, Jae-bok melihat Eun-hye terkepung oleh kobaran api. Ia ingin menyelamatkannya, namun Bong-go memaksanya untuk segera keluar dari sana. Di dalam kobaran api, Eun-hye hanya bisa tertawa menyambut ajalnya yang akan segera tiba. Setelah kejadian itu, Jae-bok dan Bong-go merayakan rumah baru mereka, di mana mereka berdua telah resmi menjalin hubungan. Sedangkan Jung-hye mewujudkan impiannya menjadi seorang penyanyi. Lewat lirik lagu yang ia ciptakan, Jung-hye akan mengingat semua kenangan indah bersama dengan keluarganya. Dan akhirnya drama pun selesai. 우리는 알고 있다. 아유 뜨거워. 그 일은 여전히 우리 모두에게